Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggota yang pertama Muhammad Agung Nugroho NIM 172111168, Okta Elgi Setiawan NIM 182111151, dan Feby Andrian NIM 182111173 yang akan menyampaikan materi mengenai perkawinan dan masalah kontemporer, kekerasan dalam rumah tangga. Baik, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Agung Nugroho. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Nugroho NIM 172111168. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam perkawinan. Kualitas pernikahan seharusnya diraih pada setiap pasangan nikah. Namun demikian, hal tersebut sangat bertentangan dengan laporan yang menyebutkan bahwa tingkat perceraian beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Ada beberapa permasalahan perkawinan yang menyebabkan perceraian. Apalagi di tengah masa-masa pandemi seperti ini, faktor ekonomi sering menjadi alasan pasangan suami istri untuk bercerai. Fakta ini tentu menjadi persoalan yang harus segera dipecahkan. Artinya, Dirjen Bimas Islam memiliki tugas penting khususnya mencari solusi untuk mengurangi laju perceraian yang tentu menjadi persoalan perkembangan anak serta kualitas manusia pada umumnya. Di sini ada beberapa problem seputar perkawinan, yaitu yang pertama adalah kesulitan memilih jodoh, kesulitan mengambil keputusan siapa calon suami atau istrinya. Yang kedua adalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Yang ketiga adalah perbedaan watak, temperamen, dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami dan istri. Ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Yang berikutnya adalah kejenuhan rutinitas. Yang berikutnya adalah hubungan antara keluarga besar yang kurang baik. Ada juga ada orang ketiga atau yang sekarang populer dengan istilah wanita idaman lain atau pria idaman lain atau selingkuhan. Yang berikutnya adalah masalah harta dan warisan. Ada juga menurunnya perhatian dari kedua belah pihak suami istri. Berikutnya adalah dominasi yang intervensi orang tua atau mertua. Yang berikutnya adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang berikutnya adalah poligami. Dan yang terakhir adalah perceraian. Cara mengatasi masalah pernikahan dapat melalui konseling dari berbagai problem kerumah tanggaan seperti di atas. Masalah konseling perkawinan menjadi relevan, yakni membantu agar klien dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia, dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, maka konseling perkawinan pada prinsipnya berisi dorongan untuk mengingat atau menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan, dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran Islam. Konseling diberikan agar suami atau istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Jika memperhatikan kasus per kasus, maka konseling perkawinan diberikan dengan tujuan yang pertama adalah membantu pasangan perkawinan untuk mencegah terjadinya atau meletusnya problema yang mengganggu kehidupan perkawinan mereka. Yang kedua adalah pada pasangan yang sedang dilanda
kemelut rumah tangga, konseling diberikan dengan maksud agar mereka bisa mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapi. Yang terakhir adalah pada pasangan yang berada dalam tahap rehabilitasi, konseling diberikan agar mereka dapat memelihara kondisi yang sudah baik menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang masalah kontemporer, yaitu mengenai perkawinan beda agama, nikah siri, dan status hukum anak luar kawin. Selanjutnya, yang pertama mengenai perkawinan beda agama. Mengenai perkawinan beda agama pada perspektif hukum perkawinan Islam harus merujuk pada dasar hukum Al-Quran terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dari ayat Al-Quran tersebut dapat diketahui bahwa Al-Quran mempunyai gambaran untuk dibukanya perkawinan beda agama, tetapi itu dinyatakan hanya kepada mereka pada ahli kitab yang masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tampaknya menutup terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama. Ini jelasnya dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta dilanjutkan pada ayat 2 bahwa itu dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan supaya sah. Oleh karena itu, jelas apabila hukum di Indonesia tidak membuka praktek perkawinan beda agama. Walaupun praktek perkawinan beda agama tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi bukan berarti praktek perkawinan beda agama tidak terjadi sama sekali. Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan beda agama terdapat dalam pasal 58 sampai dengan 62 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Yang kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan beda agama. Yang pertama, kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Yang kedua, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Selanjutnya, yang kedua mengenai nikah siri. Nikah siri artinya adalah nikah rahasia. Lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas perasaan suami. Para saksi merahasiakannya untuk istri atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Nikah siri saat ini adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pencatatan pada instansi lembaga yang berwenang seperti kantor urusan agama atau kantor catatan sipil sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nikah siri dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaannya saja. Hal ini tentu bukan karena suatu alasan. Ada beberapa alasan yang ditemukan ketika melihat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, seperti tidak diketahui orang lain, tidak mengetahui harus dicatatkan,
atau karena faktor biaya. Dari undang-undang yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah di bawah tangan, yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, di mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 2 ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada negara. Yang ketiga, mengenai status hukum anak luar kawin. Mengenai status hukum anak luar kawin, artinya adalah harus menjelaskan lebih terdahulu arti dari luar kawin. Luar kawin yang dimaksud di dalam hukum Islam dan luar kawin yang dimaksud di dalam undang-undang ada sedikit perbedaan penafsiran. Anak luar kawin adalah anak di luar ikatan perkawinan yang sah. Pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut, ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, anak luar kawin adalah penjelasan untuk anak yang tidak sah. Pada pasal 100 kompilasi hukum Islam, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Di dalam terminologi Islam, anak luar kawin atau anak tidak sah dikatakan sebagai anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Sesungguhnya istilah anak zina ini adalah istilah yang berkembang di masyarakat. Untuk diidentikan dengan istilah zina menurut hukum itu mempunyai perbedaan makna. Mengingat arti zina di dalam hukum pidana adalah zina dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua pasangan yang telah terikat perkawinan. Jadi, anak luar kawin dalam hal ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Beberapa macam anak yang dilahirkan dengan status kelahiran yang berbeda-beda sesuai dengan undang-undang dan pemahaman kitab fikih guna perbandingan. Yang pertama, anak yang lahir dalam akibat perkawinan yang sah. Ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sah secara material. Namun, perkawinan itu tidak dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil. Pada konteks ini, dikatakan sebagai anak hasil nikah siri atau di bawah tangan. Artinya, secara peraturan perundang-undangan, hubungan orang tuanya hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang meliputi antara lain: yang pertama, suami, istri, anak; yang kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persesuaian, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Ketiga, orang-orang yang bekerja, membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun bentuk-bentuk KDRT yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 diantaranya adalah: yang pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua,
kekerasan psikis, atau perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderita psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga di sini korban berada di bawah kendali orang tersebut. Adapun timbulnya KDRT di sini kerap terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama itu adanya budaya patriarki. Maksud dalam budaya patriarki di sini adalah di masyarakat, budaya patriarki yang terus langgeng ini seolah-olah membuat perempuan berada di dalam kelompok yang tersubordinasi, menjadi rentan terhadap kekerasan. Ya, ini di sini laki-laki dalam posisi lebih dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan istri milik suami dan seseorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, rendahnya pendidikan atau pengetahuan perempuan sebagai istri. Faktor rendahnya pendidikan istri di sini membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap istri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga yang dilakukan sehari-hari. Yang ketiga, diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi. Diskriminasi di sini adalah pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja yang mengakibatkan wanita atau istri tersebut ketergantungan terhadap suami. Dan ketika suami kehilangan pekerjaan, maka istri cenderung mengalami tindakan kekerasan. Adanya ketergantungan di sini istri terhadap suami mengakibatkan terkadang istri membiarkan saja sehingga kekerasan tersebut tidak luput akan terjadinya. Yang keempat, lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum. Kendala di sini ini adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda penafsiran dari beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga antara penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Selain itu, masalah pembuktian maupun belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum. Selanjutnya, KDRT menurut perspektif hukum Islam. Dari beberapa pemahaman kebanyakan masyarakat muslim dalam kehidupan rumah tangga fikih telah mengatur bahwa istri adalah pengabdi bagi suaminya karena suami telah memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya serta menyediakan tempat tinggal dan pakaian bagi mereka. Sebagai pengabdi suami, istri berkewajiban patuh dan taat kepada suami, tidak menerima tamu laki-laki jika suami tidak di rumah, dan harus berias hanya untuk suami. Karena keridhaan suami adalah surganya dan kemarahan suami adalah nerakanya. Istri di sini tidak boleh melakukan sesuatu, bahkan termasuk melakukan hal-hal yang sunnah menurut agama, kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan tidak halal seorang suami berpuasa sunat sementara suami berada di rumah kecuali atas izinnya. Seorang istri tidak boleh membantah, tidak boleh meminta cerai, tidak boleh menuntut nafkah, tidak boleh bersuara keras di hadapan suaminya. Puncaknya adalah seorang perempuan tidak boleh keluar rumah meskipun untuk salat berjamaah. Alasannya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sebaik-baik masjid perempuan adalah pojok rumahnya. Di sini aturan yang tertera tersebut merupakan kewajiban istri yang merupakan hak suami, tidak boleh dilanggar. Hak-hak tersebut menggambarkan yang begitu besar terhadap istrinya. Yang demikian merupakan implementasi dari firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya istri-istrimu adalah ibarat tanah, tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah, tanamilah tanah itu menurut kehendakmu, menurut ajaran agamamu, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini istri diibaratkan sebagai ladang atau kebun, maka ia harus dijaga, dipupuk dan disirami agar tanahnya menjadi subur. Apalagi menurut tinjauan sosiologis bagi bangsa Arab yang hidup di tanah yang tandus, sebuah kebun merupakan harta benda yang sangat berharga. Oleh karena itu, ia harus dijaga dengan baik dan tidak pantas diperlakukan kehendak hati secara sepihak. Kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami kepada istri dalam rangka pembinaan kepada suami. Kekerasan berupa ucapan yang menyakitkan hati, bahkan pemukulan tidak jarang terjadi. Padahal, kalaupun istri membangkang atau nusuf, ada ketentuan-ketentuan yang cara memberikan pengajaran kepadanya. Hal ini tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwasanya istri nusyud ada tahapan upaya untuk memberikan pengajaran kepadanya. Jika memang tidak bisa dinasihati secara baik, maka barulah dipukul. Tetapi memukul dengan tidak cara menyakitinya tubuh apalagi melukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perempuan-perempuan itu mendurhakaimu dalam kebaikan, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau gharib al-mubarif. Ibnu Abbas dan Atta menganjurkan memukul dengan menggunakan siwak atau semacamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sesungguhnya tidak menyukai seseorang yang suka memukul istrinya. Para suami yang memukul istrinya bukanlah orang yang baik-baik di antara kamu. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Jam'ah disebutkan bahwa Nabi bersabda, apakah salah seorang di antara kalian memukuli istrinya seperti seorang hamba dipukuli, kemudian ia meniduri di waktu malam? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sindiran Nabi dalam hadis tersebut menunjukkan ketidaksetujuan terhadap laki-laki yang melukai kepada istrinya.